Pernahkah kamu berpikir, ketika masa tua tiba, siapa sebenarnya yang akan ada di sisimu? Anak-anakmu? Atau justru orang-orang yang tak pernah kamu sangka sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rintik Iman. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Pagi itu, suasana rumah begitu hening. Jam dinding berdetak pelan, sementara langit luar sedikit mendung seakan memberi tanda. Aku berjalan ke kamar mandi seperti biasa, tanpa firasat apapun. Lantai terlihat bersih, tapi basah dan licin. Dalam hitungan detik, tubuhku kehilangan keseimbangan. Bruk! Aku terjatuh keras. Pinggulku terasa nyeri luar biasa, lututku bergetar tak sanggup menopang tubuh. Saat itu juga, napas terasa berat, dada berdegup cepat, dan yang muncul hanyalah rasa takut. Bagaimana kalau tidak ada yang mendengar? Bagaimana kalau aku tidak bisa bangun sendiri? Aku mencoba meraih dinding, berharap bisa bangkit. Tapi kakiku gemetar, tubuhku seakan menolak untuk berdiri. Rasa nyeri menusuk hingga ke tulang, membuatku terkulai lemah. Di saat itu, pikiranku penuh oleh bayangan wajah anak-anak. Mereka jauh, tinggal di kota besar, sibuk dengan pekerjaan dan keluarganya. Aku tahu mereka mencintaiku, tapi kenyataan pahit menghantam. Mereka tidak bisa selalu ada di sampingku. Rasa sepi makin menjadi, dan air mata tak terasa mengalir. Aku bergumam lirih, "Ya Allah, siapa yang akan menolongku sekarang?" Saat tubuhku tergeletak, aku merenungi betapa cepat hidup ini berubah. Dulu aku kuat, menolong anak-anak, menafkahi keluarga. Kini, aku bahkan tak bisa bangkit sendiri. Rasa malu dan getir bercampur jadi satu. Aku teringat sebuah ayat, "Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Saat itulah aku mulai sadar, tangan yang menolongku nanti mungkin bukan tangan anakku, melainkan tangan-tangan lain yang Allah kirim sebagai wujud kasih sayangnya. Dan di titik itulah sebuah kesadaran lahir. Masa tua bukan hanya tentang bersama anak-anak. Kadang kita harus menerima kenyataan bahwa keluarga inti punya hidupnya sendiri. Masa tua justru tentang membuka hati, membangun persaudaraan, dan siap menerima uluran tangan siapapun yang Allah hadirkan. Kejadian jatuh itu bukan hanya kecelakaan biasa, tapi sebuah peringatan bahwa Allah ingin aku belajar siapa sebenarnya yang akan hadir di sampingku ketika aku tak lagi berdaya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar jatuhku sampai juga ke telinga seorang sahabat di klub lansia. Namanya Pak Adi. Ia datang ke rumah sederhana ini sambil membawa sebungkus bubur hangat. "Saya dengar Bapak jatuh. Gimana kabarnya?" Tanyanya dengan wajah penuh khawatir. Aku hanya bisa tersenyum tipis, meski tubuh masih terasa nyeri. Saat itu, aku merasa ada ketenangan yang sulit digambarkan. Kehadiran seorang sahabat sebaya membuat hatiku terasa lebih ringan. Seakan ada yang mengerti, tanpa perlu banyak kata. Pak Adi tak hanya membawakan makanan, ia dengan cekatan membantu membersihkan kamar mandi, mengepel lantai licin tempat aku terjatuh. Aku menatapnya dalam diam, terharu oleh ketulusan itu. Sungguh, di usia senja, kehadiran teman sebaya bukan sekadar teman ngobrol. Mereka tahu rasanya tubuh melemah, mereka paham rasa sepi, dan mereka pun mengerti betapa rapuhnya hati di usia ini. Ada rasa persaudaraan yang tumbuh dari kesamaan nasib. Sejak pensiun, aku mulai lebih sering ikut kegiatan klub lansia. Awalnya hanya untuk mengisi waktu luang, tapi ternyata di sanalah aku menemukan keluarga batin yang baru. Kami berbagi cerita, kadang tentang masa lalu, kadang sekadar membicarakan cuaca. Kami tertawa bersama, saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan, dan terkadang
hanya duduk diam sambil menyeruput teh sore. Dari mereka, aku belajar bahwa sahabat sejati tidak selalu ada di masa jaya, tapi selalu hadir di masa rapur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman yang baik bukan hanya membawakan kebaikan, tapi juga menguatkan kita di saat lemah. Aku semakin sadar, sahabat sebaya adalah anugerah yang tak ternilai. Kami sama-sama menua, sama-sama merasa kesepian, dan sama-sama butuh dukungan. Saat keluarga sibuk dengan urusannya, mereka hadir untuk mengisi kekosongan itu. Aku belajar untuk tidak lagi meremehkan arti pertemanan. Sebab, di masa tua, sahabat bisa menjadi sandaran, pelipur lara, bahkan penyelamat ketika kita terjatuh secara harfiah maupun batini. Hari itu, suara ketukan pelan di pintu rumah membangunkanku dari lamunan. "Assalamualaikum, Pak. Apa kabar?" Suara lembut seorang anak muda terdengar dari luar. Ternyata Hari, salah satu relawan di lingkungan tempat tinggalku. Aku tersenyum kecil meski tubuh masih terasa lemah. Hari datang membawakan makanan dan menanyakan apakah aku butuh diantar ke rumah sakit. Saat itu, aku merasa Allah benar-benar menjawab doa lewat sosok sederhana ini. Aku tidak pernah menyangka orang yang tidak ada hubungan darah justru hadir penuh kepedulian. Hari mendengar kabar dari tetangga bahwa aku sempat jatuh. Ia duduk di ruang tamu, menanyakan keadaanku dengan sabar. Kata-katanya sederhana, tapi hatiku seperti dipeluk hangat. Aku menatapnya, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Relawan seperti dia adalah bukti nyata bahwa kasih sayang tidak selalu lahir dari keluarga, tapi dari hati yang tulus. Hari bukan satu-satunya. Komunitas relawan di daerahku rutin mengadakan kegiatan untuk para lansia. Senam pagi, kelas melukis, sampai diskusi kesehatan. Mereka mengajak kami agar tetap aktif, agar masa tua tidak identik dengan kesepian. Aku teringat firman Allah, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini seakan hidup di depan mataku. Anak-anak muda itu benar-benar hadir memberi manfaat, tanpa berharap imbalan. Kehadiran relawan membuatku merasa masih dibutuhkan. Aku bukan lagi sekadar orang tua renta yang menunggu waktu, melainkan bagian dari sebuah lingkaran kebersamaan. Dari mereka aku belajar, masa tua bisa tetap penuh warna jika hati terbuka menerima kebaikan. Aku berjanji dalam hati, jangan malu untuk meminta pertolongan, jangan gengsi untuk menerima bantuan. Karena lewat tangan-tangan tulus itulah Allah menunjukkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Setelah jatuh itu, langkahku tak lagi seleluasa dulu. Pinggul terasa nyeri, kaki sering goyah. Aku pun mulai mengenal beberapa perawat yang rutin datang ke lingkungan kami. Salah satunya Pak Ali, seorang perawat parubaya dengan senyum yang selalu menenangkan. Ia datang bukan hanya untuk memeriksa tekanan darahku, tapi juga memastikan aku merasa aman. Cara ia berbicara, lembut, sabar, dan penuh empati, membuatku merasa seperti dirawat oleh keluarga sendiri. Setiap kali ia datang, aku merasa hidupku punya ritme baru. Ada yang menanyakan kabar, ada yang memastikan obat diminum tepat waktu, ada yang menuntun langkahku dengan hati-hati. Tidak jarang, Pak Ali duduk sebentar hanya untuk mendengarkan keluh kesahku. Kadang aku bicara soal nyeri yang tak kunjung reda, kadang hanya tentang kerinduan pada anak-anak. Ia mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Kehadirannya seperti menghapus sepi yang diam-diam sering menusuk.
Aku jadi teringat sabda Rasulullah SAW. Barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan satu kesusahannya dari kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kalimat itu terasa hidup setiap kali aku melihat perawat menolong dengan penuh ketulusan. Mereka tidak hanya bekerja demi profesi, tetapi benar-benar menjadi penolong yang Allah titipkan untuk orang-orang lemah seperti aku. Dari perawat, aku belajar bahwa kesehatan bukan sekadar urusan tubuh. Ada kesehatan jiwa yang harus dijaga. Setiap kali mereka datang, aku merasa lebih kuat, lebih berani menghadapi hari esok. Mereka bukan hanya tenaga medis, melainkan sahabat yang menemani perjalanan menuju usia senja. Aku pun berdoa, semoga Allah membalas setiap keringat mereka dengan pahala yang berlipat. Karena tanpa mereka, mungkin aku sudah menyerah pada rasa sakit dan kesepian. Malam itu aku duduk di teras rumah. Angin berhembus pelan, suara jangkrik bersahutan, dan aku memandang langit yang bertabur bintang. Dari kejadian jatuh di kamar mandi, dari kehadiran sahabat sebaya, relawan muda, hingga perawat yang sabar, aku belajar satu hal penting. Masa tua bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal babak baru, babak untuk belajar ikhlas menerima dan syukur dalam hal-hal kecil. Aku kini lebih memahami anak-anakku. Mereka tidak selalu bisa ada di sisiku, bukan karena tidak sayang, tetapi karena mereka punya tanggung jawab yang besar dalam hidupnya. Aku tidak lagi menuntut kehadiran mereka setiap saat. Sebaliknya, aku justru merasa bangga mereka bisa mandiri. Tugas seorang orang tua adalah mendoakan, bukan membebani. Hatiku lebih damai ketika aku menerima kenyataan itu. Kini aku mengerti, tangan yang benar-benar menolongku adalah tangan-tangan yang Allah hadirkan di sekitarku. Sahabat sebaya yang mengerti, relawan yang tulus, dan perawat yang sabar. Aku teringat firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Benar, ketika aku menyerahkan segalanya pada Allah, Dia justru mengirimkan pertolongan lewat orang-orang yang mungkin tak pernah kusangka sebelumnya. Aku ingin berpesan kepada siapapun yang mendengar kisah ini. Jangan pernah menutup diri dari lingkungan. Jangan gengsi untuk meminta pertolongan. Bukalah hati, karena dunia ini masih penuh dengan orang baik yang siap membantu. Masa tua bukanlah kesepian jika kita mau merangkul persahabatan, menerima kebaikan, dan membalasnya dengan doa serta senyuman. Disinilah letak kebahagiaan sejati, bukan pada banyaknya harta atau ramainya rumah, tetapi pada ketenangan hati yang selalu bersyukur. Sahabat Rintik Iman, dari kisah ini kita belajar bahwa masa tua bukan akhir, melainkan anugerah baru yang penuh hikmah. Jangan takut jika anak-anak tidak selalu bisa ada di sisi kita, karena Allah selalu mengirimkan tangan-tangan lain untuk menolong. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar lebih menghargai silaturahmi, menyayangi orang tua, dan menguatkan satu sama lain. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang mendapatkan pelajaran berharga, dan semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.